Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Dalam suasana yang sangat memprihatinkan ini, tentunya Indonesia akan kuat apa yang menjadi cobaan ini semua. Nama Ahmad Syaroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI yang kini tengah dicopot, tengah menjadi sorotan publik. Di tengah situasi genting pasca rumahnya dijarah dan harta bendanya raib, ia justru memilih langkah yang mengejutkan, berangkat umroh. Sebelumnya, Syaroni dikenal kerap tampil di ruang publik dengan gaya hidup glamor dan hobi otomotif mewah. Namun, amarahnya sempat memuncak ketika mengetahui rumah pribadinya di Tanjung Priok diserbu massa. Peristiwa itu seolah menjadi puncak kemarahan rakyat terhadap para pejabat yang dianggap hidup jauh dari realita masyarakat kecil. Tidak hanya berhenti di situ, gelombang tekanan publik terus menguat. Banyak pihak menilai sikap emosional Syaroni saat mengomentari penjaraan harta bendanya justru memperkeruh suasana. Kritik demi kritik pun mengalir deras, hingga akhirnya ia resmi dicopot dari jabatannya di DPR. Keputusan Syaroni untuk berangkat umroh setelah peristiwa itu dianggap sebagai bentuk perenungan, sekaligus usaha mencari ketenangan batin di tengah guncangan besar dalam hidupnya. Namun publik masih terbelah. Ada yang menilai ini langkah tepat untuk mendekatkan diri pada sang pencipta. Ada pula yang menganggapnya sekedar pelarian dari masalah dunia politik yang tengah membelit. Kasus ini menjadi cerminan betapa rapuhnya kepercayaan rakyat terhadap wakilnya. Kemewahan, kekuasaan, dan kemarahan ternyata tak mampu melindungi seorang pejabat dari murka masyarakat. Pada akhirnya, hanya kesabaran, introspeksi, dan doa yang bisa menjadi jalan keluar bagi mereka yang pernah berada di puncak kekuasaan, lalu jatuh tersungkur karena ulah sendiri maupun karena keadaan. Namun di balik keheningan spiritualnya, terselip sebuah kabar mengejutkan. Ahmad Syaroni dikabarkan meminta bantuan kepada publik untuk mengembalikan sebuah benda penting yang raib saat rumahnya dijarah. Benda itu bukan emas, bukan uang tunai, melainkan sebuah flash disk berwarna putih yang disimpan dalam sebuah tas. Dengan nada serius, Syaroni mengatakan bahwa flash disk itu menyimpan data penting. Bahkan ia menjanjikan imbalan besar bagi siapa saja yang berhasil mengembalikannya. Publik pun langsung heboh, pertanyaan besar pun menyeruak. Apa sebenarnya isi flash disk putih tersebut? Apakah hanya sekedar dokumen pribadi? Ataukah justru menyimpan rahasia besar yang bisa menjadi kunci dari carut marut kondisi Indonesia saat ini? Spekulasi berkembang liar di tengah masyarakat. Ada yang menduga isi flash disk itu berkaitan dengan transaksi keuangan gelap yang melibatkan pejabat tinggi. Ada pula yang berspekulasi bahwa isinya adalah dokumen rahasia hasil rapat internal DPR dan pemerintah yang bisa membuka tabir mengapa kebijakan yang menekan rakyat justru terus disahkan. Bahkan tidak sedikit yang beranggapan bahwa flash disk itu menyimpan data jaringan politik dan ekonomi yang jika terbongkar bisa meruntuhkan reputasi banyak pihak berkuasa. Di tengah semua dugaan itu, fakta lain semakin menambah ketegangan. Ahmad Syaroni kini dicopot dari jabatannya di DPR usai kasus penjaraan rumahnya mencuat. Apakah pencopotan ini berkaitan langsung dengan flash disk misterius tersebut? Ataukah ini hanyalah langkah politik untuk meredam kemarahan rakyat? Kehilangan flash disk putih itu kini seakan menjadi simbol rapuhnya kekuasaan. Di satu sisi, seorang pejabat kaya raya begitu percaya diri, tiba-tiba tidak berdaya dan harus memohon kepada rakyat yang sebelumnya ia abaikan. Di sisi lain, masyarakat pun bertanya-tanya, apakah benar benda kecil itu hanya sekedar penyimpanan data biasa atau justru menjadi bom waktu yang bisa meledakkan rahasia besar bangsa ini? PDI Perjuangan, hari ini kita udah melihat beberapa anggota yang pernah berlaku arogan dan menyakiti masyarakat sudah dinonaktifkan oleh partai masing-masing. Tapi sampai saat ini kita masih menunggu bagaimana dengan jawaban kalian terhadap anggota-anggota kalian yang pernah menghina rakyat. Terutama dan paling utama adalah juara dunia, manusia paling arogan sedunia yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata yang ngasih dia makan. Jadi, kapan kalian akan segera mengambil tindakan tegas? Oh, satu lagi, semoga kalian pernah dengar ya slogan "Save the best for the last". Nah, karena kalian ini lumayan terlambat ya dalam memberikan aksi, semoga saat kalian muncul, kualitas yang kalian berikan sebagai respon adalah yang terbaik. Kita bisa belajar
dari pos-pos sebelumnya, klarifikasi sebelumnya yang diberikan oleh partai politik, lumayan tidak tegas dalam kata-kata. Dengan kata-kata menonaktifkan, itu nggak terlalu transparan dan nggak jelas apa artinya, menonaktifkan di mana, apa fasilitas-fasilitas yang sudah hilang, sampai kapan dinonaktifkan, ataukah ini sama dengan dipecat, dan lain dan sebagainya. Jadi, kita berharap, karena kalian sudah merespon paling lama, semoga kalian datang dengan respon yang sangat tegas. Pecat sebagai anggota parlemen, pecat sebagai anggota parpol, diharamkan untuk pernah masuk lagi ke anggota partai politik. Yang tegas, yang jelas, yang transparan, yang tidak dengan pidato-pidato normatif yang membuat masyarakat bertanya-tanya lagi apa ini artinya dinonaktifkan.